Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kembali kita akan diisi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan firman Tuhan adalah penindasan mendatangkan pertumbuhan. Kita tahu bersama bahwa pelayanan dari Rasul Paulus dari kota ke kota, daerah ke daerah, bagaimana melayani jiwa-jiwa jemaat-jemaat, bukan hanya dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi seluruh hidupnya dia persembahkan, dia berikan untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar bahwa pelayanan Rasul Paulus lewat suratannya di suratan Tesalonika ini, dia memberikan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan di dalam isi surat tersebut dikatakan bahwa ungkapan rasa syukur dari Rasul Paulus melihat bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika, mereka mengalami pertumbuhan sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Apa yang menjadi ucapan syukur Paulus sebagai seorang hamba Tuhan? Tentu saja menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita tersendiri ketika seorang hamba Tuhan melihat bahwa jemaat yang dilayani mereka bertumbuh. Mereka semakin mengalami kemajuan-kemajuan. Kita melihat yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Paulus yang pertama di ayat yang ketiga adalah iman jemaat bertambah. Sekalipun yang dihadapi oleh mereka adalah penganiayaan, penindasan, sehingga hidup mereka sebagai orang percaya mengalami banyak sekali penderitaan, kesusahan, tetapi justru karena hal itu menjadi ucapan syukur bagi Rasul Paulus karena penganiayaan dan penindasan itu membuat jemaat yang ada di Tesalonika iman mereka menjadi semakin bertambah. Kemudian yang kedua, tetap di ayat yang ketiga, penindasan dan penganiayaan yang menimpa mereka membuat kasih mereka kepada sesama menjadi makin kuat. Mereka jadi saling membantu, saling menolong, saling menopang satu sama lain. Kenapa? Karena penderitaan yang mereka alami, mereka tidak lagi menyombongkan diri sendiri, tetapi mereka sama satu yang lainnya, sama-sama untuk saling menolong, saling menopang, dan saling menguatkan. Inilah yang menjadi ucapan syukur bagi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Secara manusia, mungkin kita tidak ada seorang pun yang menginginkan penganiayaan atau penindasan, kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kalau firman Tuhan berkata di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, dikatakan di sana firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan.
Secara fisik mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika, Bapak Ibu. Tetapi pergumulan hidup yang mungkin tidak berhenti, yang mungkin terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi sebuah penganiayaan atau penindasan secara batin kita. Karena kita secara manusia mungkin menjadi mengeluh, kita mungkin menjadi menderita secara batin kita. Penindasan yang kita hadapi, mungkin pergumulan karena sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, atau hidup bersosialisasi kita dengan orang lain. Terlebih lagi di hari-hari ini, kehidupan yang semakin sulit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun pergumulan hidup kita selama kita masih tinggal di atas muka bumi ini, dikatakan oleh Ayub tadi bahwa bukankah manusia harus bergumul? Besar ataupun kecil, sedikit atau banyak, yang namanya kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita tetap menghadapi yang namanya pergumulan, tetap menghadapi yang namanya kesusahan. Namun kita sama-sama belajar, kalau jemaat yang ada di Tesalonika, mereka mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, tetapi justru itu membuat mereka semakin imannya bertambah, kasihnya juga semakin kuat terhadap sesama. Berarti Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pun punya tujuan yang baik secara rohani supaya kita bertumbuh. Kita melakukan segala sesuatu mungkin di luar pikiran kita atau di luar dugaan kita, tahu-tahu ada masalah, tiba-tiba terjadi ada bencana dan lain sebagainya yang itu mungkin di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita. Namun di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan dikatakan di sana berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Peristiwa yang kurang baik, hal-hal yang terjadi kurang enak menurut pemandangan kita secara manusia, seringkali Tuhan izinkan itu menjadi alatnya Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara rohani yang harus dibentuk oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika ada ujian, pencobaan, persoalan, Tuhan memiliki tujuan apa yang Tuhan mau buat atas kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita menjadi lebih baik secara rohani. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 71, di sana, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Penganiayaan, penindasan, pergumulan, sakit, penyakit, kesusahan yang terjadi, yang Tuhan izinkan, Tuhan memiliki tujuan supaya kita mengenal Dia, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Allah, supaya kita mengerti bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita berjalan menurut keinginan kita, ataukah kita berjalan menurut kehendak daripada Allah? Yang terpenting adalah bagaimanakah sikap kita saat kita menghadapi penindasan atau penganiayaan itu. Bagaimanakah sikap kita saat kita menghadapi kesusahan itu. Kita melihat dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati.
Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa apa tanggapan atau respon dari Rasul Paulus atau sikap Paulus dengan kesusahan yang dihadapi begitu berat, begitu besar, yaitu yang pertama, dia berani menghadapi kenyataan yang harus dia hadapi. Seringkali kita lari dari masalah atau mungkin lari dari setiap kesusahan kita sehingga kita tidak mau bertahan atau berjuang dengan kesusahan yang kita hadapi. Tetapi Rasul Paulus, dia berani menghadapi kenyataan, menghadapi masalah itu apapun resikonya. Kemudian yang terpenting, yang kedua juga adalah kita memiliki penyerahan yang mutlak kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak sanggup, ada hal-hal yang mungkin kita tidak kuat untuk menghadapi kesusahan itu. Tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang melakukan apa yang kita sendiri sebagai manusia tidak mampu lakukan. Oleh sebab itu, miliki hati yang berserah kepada Tuhan. Kemudian yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga adalah dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dengan kita memiliki sikap berani, memiliki penyerahan diri dan pengharapan kepada Tuhan, ini akan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, masa-masa yang susah yang mungkin berat bagi kita. Karena apa? Karena ada ketiga hal ini ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengelak dengan persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan melatih kita. Kalau persoalan itu diizinkan Tuhan, sesungguhnya bahwa Tuhan memiliki tujuan melatih hidup kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Ya, hasilnya di ayat yang keempat, ya, kalau kembali di dalam 2 Tesalonika 1 di ayat yang keempat tadi, kalau kita memiliki keberanian, penyerahan diri dan berpengharapan kepada Tuhan, maka hasilnya di ayat yang keempat kita menjadi orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tahan pukul, ya. Kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah, tetapi orang-orang yang makin kuat, berani menghadapi segala sesuatunya. Kesimpulannya, memandang penindasan hidup sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk hidup kerohanian kita. Mazmur 119 ayat yang ke-75 sampai 76. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Nah, kalau di sini dikatakan Tuhan menindas dalam kesetiaan, artinya ketika kita menghadapi kesusahan, penindasan, Dia tetap setia, menemani, mendampingi, dan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab setiap kebaikan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, setiap peristiwa, kesusahan, kesulitan yang terjadi, biarlah kami boleh memiliki sikap dan cara pandang yang positif untuk melihat Tuhan yang memiliki tujuan yang baik dalam hidup kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih tabah, lebih kuat di dalam Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Tolong kami Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini yang menopang dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melihat karya-karya-Mu yang ajaib. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.